Terus kemudian ternyata di dalam sejarahnya juga ketika Isa menyampaikan Injil, ini apa namanya, pergeseran keyakinan tadi, agama tadi ya. Palestina juga dijajah oleh Romawi. Nah, pada waktu itu ajaran yang disampaikan oleh Romawi yang diutus ke sana itu adalah Paulus menyampaikan ajaran Trinitas. Ya, karena melihat Isa Al-Masih itu dia lahir dari ibu tanpa bapak. Wah, ini berarti Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus. Ya, jadi kan kunjuk semua dalam yang Romo, yang Putra, Tuhan, yang Roh Suci, amin gitu kan. Itu ajaran Trinitas. Nah, Trinitas itu bukan hanya dari Romawi. Di Indonesia pun juga ada Brahma, Wisnu, Siwa. Ya, di Al-Quran pun juga di Arab ada Lata, Uzza, dan Manat. Nah, surat 53 ayat 19 dan 20 coba kita lihat. Ya. 53, 19 dan 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata, sini ya. Sasital ukhra. Tasital ukhra ya. Di sini kan apakah kamu perhatikan Lata dan Uzza, Manata yang ketiga lainnya. Ya, berarti dia kan juga Trinitas. Nah, Arab itu ternyata juga ada Trinitas dulunya. Di sini juga ada Brahma, Wisnu, Siwa. Nah, kalau kemudian waktu Isa Al-Masih didatangi dengan mengajarkan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Ruhul Kudus tadi, ya wajar. Berarti terjadi satu penyimpangan. Tetapi sebenarnya pada saat terjadi konsili pada tahun 325 Masehi, ya, Kaisar Konstantin itu membuat satu pernyataan bahwa Isa Al-Masih diangkat menjadi Tuhan Yesus. Pada waktu itu kan Isa-nya sudah tidak ada. Tahun 325 Masehi, Isa Al-Masih sudah tidak ada kan? Sudah dipindahkan, sudah diwafatkan ke tempat lain itu. Nah, terus pada saat itu kemudian diperintahkan untuk menulis kembali kitab mereka. Maksudnya Matius, Markus, kemudian Yohanes, Lukas itu ada, itu suruh nulis ulang. Nah, berarti Isa Al-Masih sudah tidak ada, diangkat menjadi Tuhan Yesus. Nah, berarti masyarakat kaumnya atau umatnya Nabi Isa itu dulu sebenarnya juga menentang, tetapi karena dia tidak berdaya, ya manut karo penguasa toh. Seperti misalnya Indonesia dijajah oleh Belanda. Banyak orang-orang yang suruh kerja rodi, sebenarnya dia juga tertindas, tapi tidak berdaya dan mau. Kadang-kadang juga ada yang hilang, tidak pulang kembali. Kenapa? Karena yang nyuruh itu yang berkuasa. Sama ketika itu juga masih begitu. Ya. Akhirnya itu berlaku sampai sekarang. Sekarang misalnya gini. Musa, Isa tadi harusnya menyampaikan ajaran kepada Bani Israel. Nah, terus setelah bergeser menjadi Yahudi, Nasrani atau menjadi Nasrani tadi. Yang Indonesia itu pengikutnya banyak. Indonesia kan bukan Bani Israel kan? Kok ya ikut? Gimana? Musa dan Isa itu kan nabinya Bani Israel. Kalau memang itu ajarannya Musa dan Isa gitu loh. Nah, kemudian ditegur oleh Al-Qur'an gitu loh. Jangan lihat surat ketiga ayat 65 dulu. Itu mengingatkan. Ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratu wal Injil ila min ba'di afala taqilun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu menentang pada Ibrahim kakekmu, bapakmu, orang tuamu? Tidakkah Taurat dan Injil itu diturunkan melainkan sesudah Ibrahim? Apakah kamu tidak berpikir? Itu loh. Terus sekarang 367. Ayat 67. Nah, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian walakin kana harifa musliman wa makana minal musyrikin. Nah, Ibrahim itu bukan seorang Yahudi dan juga bukan seorang Nasoro, tetapi dia adalah Muslim yang sesempurnanya. Dan tidaklah dia itu termasuk orang-orang musyrik. Lah kok kamu bisa mengajar itu dari mana? Kakekmu nyatanya ajarannya Muslim kok. Itu loh. Ditegur oleh Al-Quran.
Berarti penyimpangan itu terjadi setelah Nabi Musa meninggal. Setelah Isa al-Masih tidak ada di tempat, terbukti konsili itu di Vatikan pada tahun 325 Masehi. Berarti kan Isa al-Masih sudah tidak di tempat. Nah, begitu juga semua nabi-nabi setelah meninggal ajarannya disodorkan. Pada waktu Nabi masih ada diserang rino wengi, Pak. Loh iya, Nabi Muhammad ini Mekah diserang sampai Madinah diperang terus sampai nggak habis-habis. Tapi setelah meninggal seolah-olah taatnya luar biasa. Tetapi yang disodorkan bukan Al-Quran. Nah, gimana coba? Kan faktanya memang begitu. Dari zaman dulu yang namanya nabi-nabi diolok-olok. Coba, 43 ayat 6 dan 7. Dari zaman dahulu, semua nabi. Wa kam arsana min nabi fil awalin wa ma ya'tihim min nabi ila kanu bihi yastahzi'un. Berapa banyak telah kami utus nabi-nabi pada orang-orang zaman dahulu, dan tidaklah datang pada mereka nabi-nabi itu kecuali diperolok-olokkan. Berarti kan semua nabi diolok-olok. Nah, fakta mungkin kita tahu sendiri Nabi Muhammad itu di Mekah ya diperangi, diserang terus-menerus, setelah hijrah ke Madinah juga masih diperangi terus. Nah, ada perang Kondak, ada perang Uhud, itu kan juga di sana kan, di Gunung Uhud itu. Nah, terus kemudian Rasul ini Nabi, ya, 15 ayat 11 dan 12. Wa ma ya'tihim mir rasulin ila kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Dan tidaklah datang pada mereka seorang rasul melainkan mereka memperolok-olokkan. Demikian kami tempatkan pada hati orang-orang yang berdosa. Semua rasul juga diolok-olok, nabi diolok-olok. Apalagi yang bukan nabi, yang nabi aja diolok-olok. Kalau ada yang bukan nabi atau bukan rasul menyampaikan ayatnya, ya mesti diolok-olok. Sudah tahu gitu loh maksudnya. Jadi lihat surat 51, ayat 51 dan 52. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inilakum minhu nadhirum mubin. Dan jangan jadikan bersama Allah itu ada Tuhan yang lain. Bahwa aku pemberi peringatan yang nyata bagimu dari Dia. Terus kemudian kadzalika ma'atal ladina min qablihim mir rasulin ila qalu sahirun aw masnun. Demikianlah tiada yang datang pada orang-orang sebelum mereka, ya, dari seorang rasul melainkan dikatakan penyihir atau orang gila. Coba bayangkan. Rasul datang dikatakan penyihir orang gila, diolok-olok, nabi juga diolok-olok. Tetapi setelah Nabi meninggal, disodorkan yang lain. Seperti tadi Musa tidak ada, sudah meninggal, sodorkan ajaran Yahudi. Isa masih tidak ada, sodorkan ajaran Trinitas tadi. Kita harus paham tentang sejarah itu supaya kita ngerti tentang hakikat hukum Allah itu seperti apa. Ternyata dari dulu dan seterusnya itu sampai sekarang sama. Nanti apa sholatnya sama, nanti akan kita lihat. Jadi sebenarnya kalau kita melihat Al-Quran itu, pengikutnya Nabi Musa pun juga banyak yang melakukan perombakan-perombakan. Ayat yang disampaikan kemudian dirubah setelah dipikirkan, itu kan ada juga kan. Nabi Muhammad juga begitu kok, 481 itu juga begitu. Mereka mengatakan taat, tapi setelah berada di belakang itu sebagian mereka menyampaikan apa yang tidak kamu katakan. Kan berarti kan dirubah. Nah, ini kan berjalan terus-menerus sampai sekarang, dan sekarang pesertanya itu semakin lama semakin banyak. Bukan semakin berkurang, semakin banyak. Pengikutnya semakin banyak. Nah, coba untuk bisa melihat ya, bahwa ketika kita melakukan sholat, kita kan selalu membaca Al-Fatihah.
Fatihah itu ya mulai dari bismillah, alhamdulillah itu segala puji untuk Allah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu itu statement. Terus baru ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kepada kami siratal mustaqim. Siratal mustaqim bukan jembatan ya. Itu petunjuk. Terus siratal ladzina an'amta alaihi, yaitu siratnya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Yang dimaksud mereka itu siapa? Ya. Banyak orang melakukan itu, mereka juga nggak tahu gitu loh. Nah, mereka itu adalah, kita lihat surat 4 ayat 68 dulu dan 69. Wala hadainahum siratal mustaqim. Dan kami tunjuki mereka siratal mustaqim. Wa may yuti'illahu yutilaha wa rasulah. Fa ulaika ma'alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasuhada wassolihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan siapa yang mentaati Allah dan Rasul, maka itulah yang bersama-sama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Mereka ya, yaitu nabi-nabi, siddiqin itu orang-orang yang benar. Para syuhada itu pemberi bukti dan juga orang-orang soleh. Sangat baik mereka di dalam pergaulan. Berarti yang dimaksud mereka adalah nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang soleh. Nah, sekarang nabi-nabi itu siapa? Kita lihat 1958. Ini nabi-nabi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam. Itulah orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari nabi-nabi keturunan Adam. Wa miman hamalna ma'ah Nuh, dan dari orang-orang yang dibawa bersama Nuh di dalam kapal itu. Ya. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan juga keturunan Ibrahim, wa Israel, dan juga keturunan Israel. Ya, Israel kan apa di sini? Ya. Wa miman hadaina wa tabaina, dan dari orang-orang yang kami beri petunjuk dan yang kami pilih. Nah, Muhammad termasuk mendapat petunjuk dan dipilih, surat 275 tadi. Nah, idza tutla alaihim ayatul rahman haru sujada bughya. Ketika dianalisakan atas mereka ayat-ayat ar-Rahman, mereka rebah bersujud dan menangis. Sekarang gini, kita setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ternyata mereka nabi-nabi itu dari keturunan Adam, orang-orang yang dibawa bersama Nuh, keturunan Ibrahim dan Israel yang diberi petunjuk dan dipilih. Ketika dibacakan, dianalisakan ayat ar-Rahman, mereka rebah bersujud dan menangis. Sekarang saya tanya, kita setiap hari minta seperti itu. Panjenengan ketika dianalikan ayat-ayat kemudian sujud dan menangis sudah berapa kali selama hidup? Nah, untuk evaluasi, saya belum pernah kok minta setiap hari. Padahal yang kamu minta itu ternyata setiap dianalikan ayat-ayat mereka rebah bersujud dan menangis. Nah, terus kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan orang-orang yang kau murkai dan yang sesat, ya Allah, aku tidak mau. Itu ayat berikutnya, ayat 59. Ini saya yang tidak mau, ayat 59, 1959. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Lalu menggantikan sesudah mereka generasi adza'us sholata, yang meninggalkan sholat, wa taba'us sahawati, dan mengikuti syahwat. Fasaufa yalqauna goya, maka kelak mereka akan menemui kekeliruan, akan menemui kesesatan. Nah, itu yang saya tidak mau gitu loh. Nah, berarti kalau kita membaca Al-Fatihah tadi, ketika ihdinas siratal mustaqim itu kan berarti seolah kita dialog dengan Allah. Nah, kalau dikatakan bahwa ternyata yang diikuti tadi adalah ulaika ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israel wa mimman hadaina wa tabaina. Nah, kira-kira sholat itu sama enggak? Loh, nek ora sama kok diminta itu. Ya mesti sama, enggak sama kok diminta.
Hanya satu hal yang saya katakan tadi ditanyakan itu, apakah ketika di aneksa ayat-ayat kita rebah, bersujud dan menangis sudah berapa kali selama hidup? Wah, baru sekali aja nangis nggak jadi. Kok nggak jadi gimana? Wah, terus aneh orang dodok pintu lagi hutang. Terus wa ilmu maghdubi alaihim waladhdallin itu yang fa khalafa min ba'dihim khalfun adau sholata wa ta'u sabati fa sawfa yalqauna ghaya. Itu yang saya tidak mau ya Allah. Soalnya kan begitu. Nah, ketika ada jawaban seperti ini mosok dianggap sholatnya tidak sama. Nah, sholat itu sudah ada dari dulu. Ya, surat 17-78 ya. Untuk bisa memberikan satu penegasan ini cukup ya. Ketika ini saya bikin bola bumi ekuator, ini jam 12, 15, 18, 9, 6, di sini 00, di sini 02, sini jam 22. Jangan lihat surat 17, 78, nanti 11, 114. Akimi sholata liduluki samsi ila ghasakil laili wa qur'al fajr. Inna qur'al fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat pada waktu matahari condong, matahari tergelincir. Dan pada waktu gelap malam dan juga pada waktu Quran fajar, Quran waktu fajar. Matahari tergelincir di sini, tergelincir ke sana berarti di sini sholat zuhur. Ya. Terus gelap malam, ghasakil laili, berarti di sini ada gelap malam. Di sini ada sholat maghrib. Setelah maghrib selesai, itu muncul yang namanya cahaya merah yang disebut syafaq. Orang tua kita menyebutnya candi olo. Nah, cahaya merah hilang, maka muncul gelap malam. Ya, gelap malam itu kemudian muncul ada sholat isya. Nah, jangan lihat surat 84 ayat 16 dan 17 ya. Fala uqsimu bisafaq. Maka aku tidak bersumpah dengan safaq. Safaq itu waktu senja di waktu sore itu. Nah, ada cahaya merah tadi. Walaili wama wasak, dan malam yang ketika digelapkan. Pada waktu gelap malam maka masuk sholat isya. Ya. Terus Quran waktu fajar itu berarti terbit fajar di sini. Maka sholat fajar. Jadi kalau melihat di Mekah Madinah tidak ada jadwal sholat subuh, itu tidak ada, adanya sholat fajar. Ya, ayatnya juga begitu kok. Akimi sholata liduluki samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajar. Nah, waktu fajar itu tentu kan berdasarkan Quran. Nah, Quran waktu fajar itu melihatnya adalah di ekuator, maksudnya gitu pengertian ini. Inang Quran al-fajri kana mashuda. Quran waktu fajar itu dipersaksikan ya. Kita harus mencari bukti ke sana. Kita kan sudah ke sana berkali-kali untuk mencari bukti tadi itu. Nah, sekarang kita lihat 11:114. Akimi sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada dua tepi siang atau dua ujung siang dan permulaan dari malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan melenyapkan kejahatan. Itulah peringatan atau pemikiran bagi yang memikirkan. Nah, akimi sholatat tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Dirikanlah sholat pada dua tepi siang. Tepi siang pertama di sini, tepi siang kedua di sini. Permulaan dari malam adalah maghrib. Maghrib permulaan dari malam adalah matahari tenggelam. Ya. Tepi siang pertama pada waktu matahari terbit setelah sholat fajar kita melakukan orang sebutnya sholat duha. Nah, ini kan berarti harus dilakukan. Nah, bagi saya mewajibkan, ada ayatnya loh. Tepi siang pertama, tepi siang kedua adalah ini adalah waktu asar tadi. Asar itu juga waktu tengah itu. Surat kedua 238. Ya.
Terus permulaan dari malam adalah maghrib. Kalau sholat ini sudah ada. Sholat wusta tadi surat kedua ayat 238. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa kumu lillahi qanitin. Kemudian surat kedua ayat 239 sholat dalam perjalanan. Ya. Kemudian 401 itu mengkosor sholat. 402 sholat dalam keadaan perang. 403 penentuan waktu sholat. Nah, sudah ada semua. Sholat tengah malam 39 ayat 9. Tahajud surat 17 79. Sholat Jumat 62 ayat 9. Nah, sholat-sholat itu sudah ada semua, terus gimana? Apa itu rumusan itu muncul setelah Nabi Muhammad Mi'raj selesai? Kan itu sebelumnya sudah ada. Saya lihat juga 1778 itu turunnya juga di Makkiyah, surat Makkiyah berarti turunnya di Mekah. Kan berarti Nabi belum Mi'raj. Ya. Ketika nanti kita membahas masalah sholat 5 waktu itu sudah ada semua dalam Al-Quran. Gimana? Dan ternyata sholatnya sama kok tadi. Dengan sejak Nabi Adam, mintanya itu sejak Nabi Adam. Adam, Nuh, Ibrahim, Israel yang diberi petunjuk dan dipilih. Semuanya ada semua. Lalu bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan tentang sholat. Tidak bisa dijawab ya? Nah. Saudara sekalian, dari beberapa hal yang kita pahamkan tadi bahwa sebenarnya semuanya sudah jelas. Sekarang Ibrahim sebagai uswatun hasanah itu panjenengan nanti coba catat ya, nanti bisa kita uraikan pada berikutnya. Ibrahim sholat surat 14 ayat 40. Ibrahim yang terpilih ya, dan nanti di akhirat termasuk orang-orang yang soleh. Surat kedua 130. Ibrahim sebagai imam surat kedua 124. Bukan Yahudi dan bukan Nasrani, surat 2 140, 365 dan 367. Ya. Ibrahim juga orang yang tekun, 16 120 dan 16 121 disebut namanya gitu maksud saya. Ya. Terus kemudian Ibrahim agamanya baik, surat 4 125. Ibrahim uswatun hasanah 60 ayat 4, pengikutnya uswatun hasanah tadi 60 ayat 6 dan juga semua rasul uswatun hasanah 33 ayat 21. Semua nabi, semua rasul melakukan sholat tadi ya. Musa melakukan sholat, Isa melakukan sholat, Maryam juga sholat. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di surat 397 itu kan dikatakan aman masuk di dalamnya itu ya Pak Guru ya. Nah, kenapa banyak sekali sekarang yang kita lihat di haji atau itu banyak menimpa musibah ya Pak Guru ya. Itu. Yang kedua, waktu haji itu kan barang yang berkesanggupan Pak Guru ya. Jadi kenapa saudara-saudara kita kan masih ada yang melakukan ba'dal haji untuk orang-orang yang sudah meninggal. Begitu. Ba'dal haji itu menghajikan orang-orang yang sudah meninggal. Gitu. Bagaimana Pak Guru maksudnya? Ya. Tadi kalau banyak masalah tadi juga kita lihat surat 682. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak memakai keimanan mereka dengan kedoliman, itulah yang atas mereka itu keamanan dan mereka mendapat petunjuk.
Nah, berarti saja mungkin bencana-bencana yang menimpa kita atau menimpa siapa saja itu karena keimanannya dicampur dengan kedoliman, dipakai untuk melakukan tindakan kedoliman, maksudnya itu. Ayat ini kan ada pelakunya kan, orang-orang yang beriman dan tidak memakai. Yalbisu, libas itu kan pakaian. Yalbisu iman ambitul min, dijamin aman dan mendapat petunjuk. Tetapi kalau ternyata imannya dipakai untuk kedoliman, ya kejaminannya itu batal. Ya tidak aman. Sebenarnya kalau surat ke-397 tadi kan waman dakhalahu kana aman, siapa yang memasukinya dijamin aman. Tapi menjadi tidak aman, mestinya berlaku ayat ini. Ayat ini berlaku tanpa pandang bulu. Siapapun yang memakai keimanan untuk kedoliman mesti akan berlaku. Maksudnya tanpa pandang bulu itu seperti itu. Ya. Terus kemudian yang kedua tadi apa? Oh. Nah sekarang gini loh, nanti nih orang yang sudah meninggal dihajikan, nanti orang sholat, orang sudah meninggal disolatkan, orang yang masuk neraka. Haji itu kan juga ritual yang sifatnya itu fardu ain loh. Sholat juga begitu, istilah kita sudah tahu istilah fardu ain dan fardu kifayah. Nanti nih saran begitu, wah aku tak menghajikan bapak saya, padahal bapaknya rata sholat yen. Gimana kan nggak bisa. Maka seperti ini sia-sia membuang-buang uang. Sedangkan Ibrahim berdoa untuk bapaknya aja batal kok. Ya. 914 coba lihat. Itu Ibrahim berdoa untuk Tuhannya hanya karena pernah berjanji. Janjinya diucapkan dalam surat 60 ayat 4. 914. Wa maka nastighfaru Ibrahim li abihi ila an mauidatin wa adaha iyahu, dan tidaklah permintaan ampun Ibrahim untuk bapaknya kecuali janji yang dia janjikan padanya. Wa adaha iyahu. Falama tabayyana lahu annahu adulillah tabarra'a minhu. Maka ketika telah terang baginya bahwa bapaknya tadi musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya, nggak berani bertanggung jawab, hanya sekedar memenuhi janji. Ya. Kemudian inna Ibrahima la awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim adalah orang yang melindungi diri lagi penyantun. Berarti kan kalau orangnya nggak jelas, masuk tidak dibiayai, dengan haji tapi ternyata membuang-buang duit. Ya, uang nggak sholat. Atau sholatnya juga sholat sholat-sholatan kan juga repot juga. Nah kan surat 835 itu kan sholat mereka di Baitullah itu kecuali siluan dan tepuk tangan. Kan berarti banyak pelakunya di sana, padahal dia berangkat ke sana. Kalau begitu kan juga bisa. Apalagi dia berangkat karena menghajikan orangnya, dia sendiri sholatnya siluan dan tepuk tangan. Gimana? Gitu ya, saudara sekalian. Mungkin karena kita dikejar waktu, kesempatan ini cukup sekian dulu. Nanti insya Allah kan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan dengan keterangan ini tadi bisa menambah cakrawala pandang kita menjadi jauh ke depan. Akhirnya kita bersemangat untuk bersama-sama belajar mentadabbur Al-Quran ya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.